Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan saya bahas salah satu metode di dalam sistem pendukung keputusan, yaitu metode WASPAS. WASPAS ini singkatannya adalah Weighted Aggregated Sum Product Assessment. Ya. Jadi singkatannya WASPAS ya, untuk menyebutnya, ini S-nya di sini. Nah, metode WASPAS itu merupakan metode pengambilan keputusan yang menggabungkan jumlah tertimbang dan produk tertimbang. Istilahnya adalah WSM, Weighted Sum Model, dan WPM, Weighted Product Model, yang dikembangkan oleh Zavadcas pada tahun 2012. Ini saya ambil dari jurnalnya Rudnick dan kawan-kawan di tahun 2021. Jadi yang mengembangkan metode WASPAS ini adalah Zavadcas ya, di tahun 2012. Nah, dia ini menggabungkan dari jumlah tertimbang dan produk tertimbang. Ini termasuk kategori yang baru ya di dalam sistem pendukung keputusan. Kemudian dari jurnalnya Casey-Levick di tahun 2021 ini menyatakan bahwa metode WASPAS merupakan kombinasi dari pendekatan multi kriteria decision making atau istilahnya adalah MCDM, yaitu dia kombinasinya yaitu dari Weighted Sum Model atau WSM dan Weighted Product Model atau WPM. Ini hampir sama yang dimukakan oleh Rudnick ya. Jadi dari jumlah tertimbang dan produk tertimbang. Tetapi di sini dari Casey-Levick ini kombinasi ya. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multi kriteria decision making. Jadi ada MADM, multi attribute decision making, ada multi kriteria decision making. Berikutnya dari jurnalnya Agrawal dan kawan-kawan di tahun 2020 menyatakan bahwa metode WASPAS merupakan metode yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan atau mengoptimalkan dalam penaksiran atau pemilihan nilai tertinggi dan terendah. Jadi di sini Agrawal ini menyampaikan bahwa metode WASPAS ini mengurangi kesalahan atau mengoptimalkan dalam penaksiran atau pemilihan nilai tertinggi dan terendah. Jadi pemilihan nilai tertinggi dan nilai terendah. Nanti akan kita lihat, kita nanti juga akan mencari fungsi min ya, nilai terendah, dan fungsi max atau nilai tertinggi. Berikutnya dari jurnalnya Mohammadi dan kawan-kawan di tahun 2022 ya, atau baru ini menyampaikan bahwa metode WASPAS sangat efisien dalam situasi pengambilan keputusan yang kompleks dan juga hasil model yang sangat akurat. Ya, jadi untuk metode atau model pengambilan keputusan yang kompleks, ya ini metode WASPAS ini termasuk metode yang sangat efisien, ya, juga hasilnya yang sangat akurat. Tahapan dari metode WASPAS ada 4 ya. Jadi yang pertama membuat metrik keputusan, simbolnya adalah X. Kemudian yang kedua melakukan normalisasi metrik. Ini simbolnya adalah X bar ya. X bar itu X di atas ada tanda stripnya, namanya X bar. Jadi metrik keputusan, normalisasi. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai Q ya, KI. Yang keempat adalah melakukan perankingan. Nah, ini fokusnya
Kalau membuat metrik di metode-metode sebelumnya ada, normalisasi ada. Jadi yang membedakan hanya yang di sini menghitung nilai Q. Kalau melakukan perengkingan juga ada. Jadi pada dasarnya metode SPK itu adalah hasil akhirnya adalah perengkingan. Yang pertama membuat metrik keputusan. Jadi setelah ada nilai kriteria, bobot pada kriteria, ya simbolnya kriteria itu C, bobot itu W, alternatif A, berikutnya menyusun tabel metrik keputusan. Nah, tabelnya dibentuk seperti ini ya. X sama dengan ya ini X1, 1, X2, 1, XM1 dan seterusnya. M itu alternatif, N itu adalah kriteria. Nah, ini saya kira hampir sama seperti metode-metode yang lainnya sebelum yang metode ini. Tahap yang kedua, melakukan normalisasi metrik atau simbolnya adalah X bar ini. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, apabila termasuk kriteria benefit, maka rumusnya adalah seperti ini. X bar IJ sama dengan XIJ dibagi max I dikalikan XIJ. Ya. Kalau termasuk kriteria cost, maka rumusnya adalah X bar IJ sama dengan min I ya dikali XIJ dibagi XIJ. Ya. Jadi ini hampir mirip seperti metode SAW ya, dibalik. Jadi kalau benefit berarti nilai maksimalnya menjadi pembagi. Tapi kalau termasuk kriteria cost ya, XIJ-nya adalah pembagi. XIJ adalah nilai performa dari alternatif I terhadap kriteria C. Kemudian max I nilai terbesar atau tertinggi dari alternatif. Min I adalah nilai terkecil dari alternatif. Tahap yang ketiga adalah menghitung nilai Q. Ya, rumusnya Q ya, KI sama dengan 0,5. 0,5 ini adalah ketetapan rumus, ya ini nilainya fix ya, 0,5 dikalikan sigma ya, sigma N di mana J sama dengan 1, XIJ dikalikan W ditambahkan 0,5, ini juga ketetapan rumus, ini simbol produk ya. Produk N di mana J sama dengan 1, XIJ dipangkatkan. Nah, ini kombinasinya. Jadi ini yang WSM, ini yang WPM. Ya, WPM dipangkatkan. XIJW ini adalah perkalian nilai XIJ dengan bobot. XIJ pangkat WJ, nilai XIJ dipangkat dengan bobot. 0,5 nilai ketetapan, KI adalah nilai dari Q ke I, ya nilai dari Q ke I. Kemudian tahapan yang keempat adalah melakukan perengkingan. Perengkingan dilakukan dengan melihat hasil dari perhitungan nilai KI. Nilai yang terbesar ditetapkan menjadi alternatif terbaik. Ya. Jadi nilai terbesar ya, nilai terbesar yang dijadikan sebagai alternatif terbaik. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang saya gunakan juga sama seperti contoh-contoh sebelumnya, ya supaya saudara juga lebih memahami penjelasan dari metode WASPAS ini. Jadi ini contohnya sebuah perusahaan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja, posisinya operator mesin. Nah, ini posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Kriterianya ada C1 itu pengalaman kerja, termasuk kriteria benefit. C2 adalah pendidikan, termasuk kriteria benefit. C3 adalah usia, termasuk kriteria benefit. C4 status perkawinan, termasuk kriteria kos. C5 alamat, termasuk kriteria kos. Nah, ini sudah sering saya jelaskan ya, kenapa ini benefit, kenapa ini kos. Kalau saudara baru melihat videonya, saya sarankan untuk melihat video tentang metode SAW. Sudah saya jelaskan tentang penjelasan dari kenapa termasuk kriteria benefit dan kenapa termasuk kriteria cost. Kalau kriteria benefit itu adalah kriteria yang menguntungkan perusahaan. Kalau kriteria cost adalah kriteria yang merugikan perusahaan. Kemudian pembobotan C1 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 0,15 sehingga total sigma W sama dengan 1. Kemudian ini nilainya dari mana sudah saya jelaskan ya. Yang jelas berdasarkan tingkat
kepentingan. Nanti kalau saudara belum paham, bisa melihat video saya tentang metode SAW. Alternatifnya ada 5, A1 sampai A5, Doni, Dion, Dina, Dini, dan Danu. Ini penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Ini juga sudah saya jelaskan. Ini 0,5 dari mana, 0,8 dari mana, 1 dari mana, 0,2 dan seterusnya. Jadi kalau saudara belum paham ini, bisa melihat videonya ya, video saya sebelumnya. Jadi sehingga saudara mengikutinya lebih mudah. Jadi sudah saya bikin playlist, baiknya saudara melihat dari awal ya. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan dari metode WASPAS. Jadi yang pertama membuat metrik keputusan, yaitu nilai yang ada, ya, nilai yang ada ini dikonversi atau dijadikan sebagai metrik. Ya. Jadi X sama dengan, ya ini 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Ini termasuk kriteria C1, kemudian 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7 termasuk kriteria kedua, sampai ke kriteria C5. Jadi memindah dari nilai alternatif dari masing-masing kriteria memindah ke dalam metrik keputusan ya. Nanti bentuknya seperti ini. Saya kira kalau ini mungkin mudah ya. Kemudian yang kedua, melakukan normalisasi metrik, simbolnya adalah X bar. Ini datanya ya, datanya metriknya, datanya seperti ini. Ini saya kasih tanda merah. Ini yang akan kita lakukan untuk melakukan normalisasi. Ya, kita lakukan normalisasi kriteria C1. Untuk mempermudah, karena di sini ada min dan max, maka di sini saya tampilkan dulu. Dari data C1 itu 0,5, 0,8, 1, 0,21. Kita cari nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya adalah 1. Ya. Dari data yang sama, nilai minimalnya atau nilai terkecil berapa? Nilai terkecilnya adalah 0,2. Sehingga ketika kita mengimplementasi ke dalam sebuah formula atau rumus ini, itu akan lebih mudah. Ya. Nah, perlu kita lihat bahwa kriteria C1, C2, C3 itu termasuk kriteria benefit. Kriteria C4 dan C5 adalah termasuk kriteria cost. Kalau termasuk kriteria benefit, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, ini yang ini. Saya sorot di pointer. Kalau termasuk kriteria cost, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Oke, kita masukkan XIJ dibagi max XIJ. Ya, max XIJ. XIJ-nya berapa? XIJ-nya adalah 0,5. Max XIJ ya, itu adalah nilai maksimum atau nilai maksimum dari XIJ ini. Oke. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 1. Ya, nilai maksimumnya adalah 1. Oke, ini simbolnya, maaf ya, simbolnya harusnya X bar ya. Ini masih belum saya ganti. Jadi X bar 11 itu sama dengan ini. Ya. Sehingga 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. Yang kedua, 0,8 diperoleh dari mana? 0,8 itu diperoleh dari ini. Ya. 21 berarti baris kedua kolom pertama. 0,8 dibagi nilai maksimumnya 1, sehingga semua pembagi nilainya adalah 1. Karena ini adalah nilai maksimum, ya, nilai maksimum. 0,8 bagi 1 adalah 0,8. Jadi semua ini nggak perlu kita pakai kalkulator. Semua bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya pasti adalah bilangan ini ya. Jadi 0,5 bagi 1, 0,58 bagi 1 hasilnya adalah ini. Oke, saya lanjutkan untuk kriteria C2. Ini datanya dari kriteria C2. Ya, kita cari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 1 dari data ini. Kemudian nilai minimumnya adalah 0,3. Ini 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Sehingga kriteria C2 ini termasuk kriteria benefit ya. Kalau kriteria benefit berarti kita gunakan rumus yang ada di sini. Sama 1 dari mana? 1 adalah data XIJ. Dibagi 1 ini adalah nilai maksimum, sehingga semua pembagi itu nilainya adalah 1. Nah, ini semua pembagi itu nilainya adalah 1. Ya, sehingga kalau dibagi jumlah pembaginya 1, maka ini adalah
Nah, ini nilainya langsung ketemu hasilnya. Ini adalah untuk kriteria C2. Berikutnya kriteria C3, ya. Dipastikan dulu kriteria C3 termasuk benefit atau cost. Kalau termasuk kriteria benefit, kita gunakan rumus yang ada di sini, ya. Ini datanya 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimumnya adalah 0,4. Kemudian kita tentukan karena termasuk kriteria benefit, ya, kita gunakan fungsi max-nya sehingga nilai maksimal adalah 1, 1, 1, 1. Kemudian kita isi nilainya 0,7, 1 dan seterusnya, dibagi hasilnya akan sama seperti ini. Ini hasilnya. Nah, berikutnya kriteria C4. Nah, kriteria C4 ini beda karena kriteria C4 itu termasuk kriteria cost. Sehingga kalau kriteria cost kita gunakan rumus yang ada di sini. Ini datanya yaitu 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, 0,7. Yang kita cari adalah nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 0,5, ya. Sehingga yang di atas ini nilainya adalah sama 0,5 semua, ya. Sehingga kemudian 0,7 dari mana? 0,7 dari data yang ada di sini, ya. 0,5, 0,7 dan seterusnya. Kita lakukan pembagian, ya. 0,5 dibagi 0,7, 0,714 sekian, ya. Kita ambil 3 digit di belakang koma. 0,5 bagi 0,5 adalah 1, ya, dan seterusnya. Sehingga kita ketemu data dari kriteria C4, ya. Berikutnya kriteria C5, karena termasuk kriteria cost, ya, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Ini datanya. Kemudian kita cari nilai minimumnya dari 0,8, 1, 1, 0,7 dan 1. Nilai terkecilnya adalah 0,7. Sehingga semuanya kita tuliskan di sini adalah nilainya 0,7. Kemudian kita bagi, pembaginya adalah bilangan yang ada di sini. Bagi 0,8, 1, 1, 0,7 dan 1. Sehingga ketemu nilai yang ada di sini. Ya. Jadi kalau saudara sudah pernah lihat video sebelumnya tentang beberapa metode, ya ini pasti mudah, ya, nggak perlu menggunakan kalkulator pun mungkin juga saudara sudah memahaminya. Nah, hasil dari normalisasi dari nilai yang tadi ini kita simbolkan X bar, ya. X bar ini adalah hasil dari normalisasi metrik, ya, ini nilainya. Tahap yang ketiga kita akan menghitung nilai QI, ya, nilai QI. Ini rumusnya, Nah, kita bagi menjadi dua supaya lebih mudah. Yang pertama kita hitung sampai batas ini, ya. Nah, saya kasih. Nah, kita hitung sampai batas ini. Ini yang kita hitung yang pertama, ya. Kemudian yang kedua nanti kita hitung yang setelahnya. Supaya apa? Supaya saudara lebih memahami, ya. Yang pertama 0,5, ya. Kemudian sigma. Kalau sigma itu berarti dia penjumlahan ini, ya. Nah, ini adalah simbol dari sigma. Dia menjumlahkan. Kemudian XIJ W itu perkalian nilai XIJ dengan bobot, ya. Kita lihat ini nilainya 0,5. Kita masukkan dulu XIJ-nya 0,5, 1, 0,7, 0,714, 0,875. Dikalikan bobotnya berapa? Yang pertama adalah 0,3, yang kedua adalah 0,2, kemudian 0,2 lagi, ini 0,15 di sini dan 0,15. Ya, kita hitung yang di dalam kurung dulu. 0,5 dikali 0,3, ya, hasilnya adalah 0,15. 1 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,2. 0,7 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,14. Kemudian 0,714 dikalikan 0,15 hasilnya adalah 0,107. 0,875 dikalikan 0,15 hasilnya adalah 0,3131. Ini saya buat seperti ini supaya disederhanakan, ya, lebih mudah, ya. Ini diselesaikan dulu, kemudian baru sini. Nah, kalau sudah baru kita jumlahkan dulu. Ini ditambahkan semuanya.
sehingga ketemunya adalah 0,728. Nah, ini hasilnya ya, 0,278. Jadi mungkin kalau saudara hitung pakai kalkulator, mungkin ada selisih 1 digit di belakang koma ya. Saya kira tidak masalah. Yang penting 2 digit di belakang koma itu nilainya tidak berubah. Ini saya hitung menggunakan Microsoft Excel. Ya, nanti juga akan berlanjut ke dalam cara menghitung metode waspas dengan Microsoft Excel. Baru kita kalikan 0,5 dikalikan 0,728. Artinya setengahnya dari ini kan. Setengahnya dari ini adalah 0,364 ya. 0,5 dikalikan ya, ini kali ya simbolnya ya. Kali ini. Kemudian kita hitung yang sebelahnya ya, ini 0,5 produk dari 0,5. 0,5 adalah nilai. 0,3 dari mana? 0,3 adalah bobot C1 ya, ini 0,3. Kemudian 1 itu dari ini 1. Kemudian pangkat 0,2. 0,2 adalah bobot dari C2. 0,7 data ini. Pangkat 0,2 C3. Kemudian 0,714 ini data ini. Pangkat 0,15 bobot C4. 0,875 ini. Pangkat 0,15. Oke, kita gunakan kalkulator ya untuk menghitung nilai ini. Yang pertama 0,5, atau saudara bisa melihat metode WP ya, saya gunakan yang sama. Pangkat 0,3 kita gunakan XY ya. XY pangkat berapa? 0,3 sama dengan 0,812 sekian. Ini. 1 pangkat 0,21, 0,7 pangkat 0,2, 0,931. Jadi ini sudah saya hitung. Jadi nanti kalau terjadi kesalahan, saudara bisa melakukan koreksi ya, melakukan koreksi ya. Ini sudah saya hitung menggunakan kalkulator ya, sehingga kita ketemu hasilnya. Ini adalah hasilnya. Nah, semua bilangan ini yang sudah dipangkatkan tadi itu kita kalikan ya, kita kalikan. Ini kita kalikan sehingga kita ketemu nilai adalah 0,705. 0,705 dikalikan setengah, hasilnya adalah 0,352. Kemudian kita tambahkan 0,364 ditambahkan 0,352 ya, hasilnya 0,717. Pak, ini 2 tambah 4 kok 7 ya, ini pembulatan ya, pembulatan digit-digit di belakangnya sehingga nanti dibulatkan jadi 0,717. Nanti saya tunjukkan perhitungannya di Microsoft Excel ya. Jadi ini nggak masalah kalau selisih di digit ketiga, nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian kita lakukan untuk nilai Q2 ya, Q2 dengan data yang ada di sini. Q2 ya, dengan data yang ada di sini. Berarti kita sudah menghitung alternatifnya ya, nilai dari alternatifnya. Kita hitung sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. 0,8 dari mana? Dari data ini. 0,3 dari mana? 0,3 adalah bobot C1. 0,7 dari mana? 0,7 adalah ini yang kedua. 0,2 dari mana? 0,2 adalah bobot C2. 1 itu adalah data yang ada di sini. 0,2 bobot C3. 1 ini adalah data yang ada di sini. Kemudian 0,15 ya. Kemudian 0,7 ya dikalikan 0,15. Nah, kita buat sama seperti yang Q1 tadi ya. Jadi dikalikan dulu, ketemu hasilnya, dijumlahkan, ya kemudian baru ini dikalikan. Sehingga ketemu nilai 0,418. Yang kemudian yang kedua ini ya, ini juga kita bagi, ini kita hitung untuk yang rumus WPM ya, ini WSM, ini WPM. Kita hitung, kita gunakan sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita hitung, kita ketemu nilai ini, dikalikan ya, kemudian baru kita ambil setengahnya. Atau 0,5 dikali 0,825 adalah 0,413. Sehingga nilai yang ada di sini ini kita turunkan, ini nilai ini juga kita turunkan, ditambahkan sehingga ketemu adalah 0,830 sekian. Kita ambil 3 digit di belakang koma ya. Untuk Q3 sama ya. Jadi ini datanya yang Q3. Nah ini ya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya.
Ini nilai ini dari mana, nilai ini dari mana, seperti penjelasan sebelumnya. Ya, sehingga kita ketemu adalah 0,621. Q4 juga sama ya. Ketemu 0,543. Q5 juga ketemu 0,715. Ya, ini datanya. Perhitungannya sama ya. Nah, tahap keempat adalah melakukan peringkingan. Ini nilai Q1, ini nilai Q2, nilai Q3, Q4, dan Q5. Maka kita cari yang tertinggi mana? Tertinggi pertama adalah Q2, yang kedua adalah Q1 ini ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang ke-5. Ya. Sehingga A2 adalah 830 ya. Dan A1 0,717, sehingga Dion dan Doni Prakosa adalah terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, itu adalah penjelasan tentang metode WASPAS. Jadi, kalau saudara sudah menguasai metode-metode sebelumnya untuk menghitung nilai WASPAS ini, saya kira sangat mudah ya, sangat mudah. Oke, ini untuk referensi yang saya gunakan ya, Ordered Fuzzy WASPAS Method for Selection of Improvement Project. Ini dari penulisnya ini. Ya, Rudnick tadi ya, kita ambil nama belakang di tahun 2021. Kemudian ada Comparison of Fuzzy Topsys, Fuzzy Vicor, Fuzzy WASPAS, and Fuzzy Mura Method in the Housing Selection Problem. Ini dari jurnalnya Kazilewicz ya, ada 2 orang ya, di tahun 2021. Kemudian ada Evaluating Solution of Overcome Humanitarian Supply Chain Management Berries. Ya. Hybrid Fuzzy suara, Fuzzy WASPAS approach ya, pendekatannya menggunakan Fuzzy suara dan Fuzzy WASPAS. Nah, ini kemudian ada beberapa ya, ada compilation and prioritizing ya. Ini ada strategic supplier, ada human risk assessment, ya. Ini menggunakan metode WASPAS. Nah, ini saya ambil dari jurnal internasional, minimal 5 tahun terakhir. Jadi paling lama ini 2019, 2020, 2021, dan 2022. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang metode WASPAS. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.